Di akhir perang di sekte Mystic Cloud ini, Xiaoyan pun dia harus kehilangan gurunya yang berhasil ditangkap oleh Protektor Wu, yang membuat Xiaoyan dia sangat marah, dan dia pun berniat untuk mencari keberadaan markas dari sekte Hall of Soul. Yang dimana Xiaoyan telah menghancurkan sekte Mystic Cloud, dan sekarang Xiaoyan dan juga klan Xiao mereka adalah penguasa baru di Kekaisaran Jiama ini. Cerita pun berpindah kepada klan Xiao yang sekarang mereka pun tidak perlu bersembunyi dari siapapun karena mereka adalah penguasa baru Pulau Jawa ini. Banyak praktisi-praktisi dari Kekaisaran Jiama, mereka pun berdatangan ke tempat klan Xiao untuk memberikan hadiah sebagai penguasa baru. Kita berpindah kepada Xiaoyan, Xiaoding, dan Xiaoli. Mereka sedang berkumpul bersama menghisap rokok magnum atas kemenangan besar di Jiama ini. Sekarang Xiaoyan pun masih terluka akibat pertarungan sebelumnya melawan Yun San. Walaupun terlihat Xiaoyan sekarang dia sudah mampu berdiri dan berbicara, namun lukanya belum pulih sepenuhnya. Dan sekarang di dahi Xiaoyan pun terlihat ada tanda api. Mungkin ini semua karena guru Xiaoyan, yang sebelumnya telah memberikan bonciling flame kepada Xiaoyan. Xiaoli pun menanyakan keadaan Xiaoyan. Xiaoyan, apakah kamu sekarang sudah baikan? Aku lumayan sembuh namun aku masih memerlukan banyak waktu untuk pulih sepenuhnya. Xiaoli mengatakan. Xiaoyan, tidak perlu terburu-buru. Kamu adalah andalan klan Xiao, istirahat yang banyak. Xiaoyan mengangguk dan menanyakan keadaan para murid Mystic Cloud, apakah semua para murid sekarang telah pergi. Xiaoding berkata bahwa setengah bulan ini, setengah para murid Mystic Cloud telah meninggalkan tempat itu. Mungkin dalam 1 bulan mereka akan pergi semua. Xiaoyan mengangguk dan mengatakan mereka harus cepat pergi. Xiaoli pun mengatakan bahwa Xiaoyan telah melakukannya dengan sangat baik. Kamu tidak menghabisi semua pasukan sekte Mystic Cloud. Xiaoli pun mengatakan mereka masih beruntung mereka memiliki Yun Yun, yang masih memiliki hubungan dengan Xiaoyan di masa lalu. Jika tidak pasti Xiaoyan telah meratakan semua pasukan sekte Mystic Cloud, dan Mystic Cloud akan menjadi sungai darah. Xiaoyan, kami akan selalu mendukungmu apa yang akan kamu lakukan. Walaupun itu salah, pasti kami akan tetap mendukungmu. Kemudian Xiaoding pun dia mencoba meledek Xiaoyan dan mengatakan, mungkin suatu saat kamu Xiaoyan bisa memperkenalkan Yun Yun kepada kami. Namun Xiaoyan berita aku tidak memiliki hubungan apapun. Aku hanya memiliki hutang budi di masa lalu kepadanya. Di sisi lain Xiaoyan pun dia termenung, dia memikirkan bagaimana untuk memurnikan pil untuk kakaknya Xiaoli, yang sudah kita ketahui hidup Xiaoli sebentar lagi. Karena Xiaoli yang memakan pil pemakan jiwa, di saat Xiaoyan yang termenung. Xiaoding berkata, Xiaoyan, kamu telah membawa klan Xiao melambung tinggi di Kekaisaran Jiama ini, yang dimana belum pernah didapatkan klan Xiao selama ini. Pasti jika ayah mengetahuinya dia akan sangat bangga kepadamu. 拿着，别想太多。修炼结束后早点回去休息啊。Xiaoyan pun tersenyum, dan kemudian Xiaoding mengatakan di depan gerbang Xiao sekarang, banyak praktisi yang datang untuk memberikan hadiah kepadamu. Mereka tahu mereka ingin menjaga hubungan baik dengan klan Xiao sekarang. Aku tidak mengira ini akan terjadi kepada klan Xiao. Mungkin karena sekarang klan Xiao adalah klan terkuat. Aku juga telah menyuruh Hai Bodong datang untuk mengatur bagaimanakah klan Xiao ke depannya. Tidak lama setelah itu, Hai Bodong pun sampai dan mengatakan kepada Xiaoyan, Xiaoyan, bagaimanakah keadaanmu? Xiaoyan pun mengatakan aku lumayan baik. Hai Bodong pun sangat kagum kepada Xiaoyan, walaupun sebelumnya telah bertarung dengan Yun San dan terluka parah. Sekarang Xiaoyan sembuh dengan sangat cepat. Seharusnya kamu mampu bangun dan berbicara dalam waktu 1 bulan. Aku tidak menyangka dalam waktu singkat kamu telah pulih. Hai Bodong pun mendekat kepada Xiaoyan. Dia pun merasakan aura yang tidak biasa dari Xiaoyan. Aku merasakan aura kamu akan menembus tingkat Do Huang sebentar lagi. Xiaoyan mengatakan mungkin ini semua karena efek pertarungan hidup dan mati ketika melawan Yun San. Hai Bodong hanya kagum kepada Xiaoyan dan sangat iri dengan peningkatan sangat cepat. Hai Bodong pun menceritakan bahwa dirinya dahulu harus menunggu sampai 20 tahun dari Do Huang naik ke tingkat Do Huang. Hai Bodong pun mengatakan, memang pertarungan sampai hampir mati itu mampu meningkatkan tingkat dengan cepat. Dengan syarat orang tersebut tidak mati, maka orang tersebut akan menembus tingkat lebih cepat. Hai Bodong pun mengatakan, Xiaoyan, cepatlah sembuh dan carilah tempat untuk kamu menembus tingkat Do Huang. Xiaoyan kemudian dia bertanya apakah Hai Bodong mengetahui tentang sekte Hall of Soul. Namun Hai Bodong pun menjawab bahwa dia belum pernah mendengar nama tersebut. Namun setelah pertarungan di sekte Mystic Cloud, dan aku juga melihat salah satu prajurit dari sekte Mystic Cloud, aku pun mencari tahu tentang sekte itu.
Sepertinya mereka adalah salah satu sekte paling kuat di benua. Bahkan sekte ini tidak bisa dibandingkan dengan sekte Mystic Cloud, yang malah dimanfaatkan oleh mereka. Bahkan kekuatan sekte Mystic Cloud kekuatannya tidak mampu berada di tingkat pertama di barat laut. Dan di saat pertemuan besar praktisi di barat laut, Mystic Cloud dipandang sampah. Karena kekuatan Mystic Cloud lemah. Xiaoyan yang mendengar itu dia pun bertanya sebenarnya apakah pertemuan praktisi-praktisi besar itu. Hai Bodong pun menjelaskan bahwa sering terjadi pertemuan di barat laut. Itu Xiaoyan menyadari orang-orang di sana sangat kuat. Hai Bodong menambahkan ada salah satu praktisi kuat di barat laut yaitu Sekai Servant Mansion, dan masih ada beberapa lagi praktisi kuat di laut barat. Sekte Mystic Cloud di hadapan para sekte tersebut tidak ada apa-apanya. Kemudian Hai Bodong pun mengatakan lagi kepada Xiaoyan, apakah Xiaoyan mampu seorang diri menghadapi sekte Mystic Cloud? Xiaoyan, aku memberi kamu saran. Kamu membuat praktisi yang sangat besar untuk menandingi sekte Hall of Soul. Pasti jika kamu berhasil menguasai wilayah barat laut, mungkin mereka akan berpikir dua kali untuk menyerang kamu. Kemudian cerita pun berpindah kepada Kekaisaran Jiama. Jalao dan Yao Yue mereka sedang berbicara tentang sekte Mystic Cloud. Jalao berkata, sekarang sekte Mystic Cloud sudah benar-benar kosong. Namun walaupun Mystic Cloud sekarang sudah bubar dan sudah tiada di Kekaisaran Jiama ini, kita tidak bisa pungkiri Mystic Cloud yang lain muncul. Bahkan dia lebih kuat dari Yunsan. Xiaoyan dan juga klan Xiao mereka bisa menjadi lebih kuat dari sekte Mystic Cloud yang dahulu. Kita sudah lama berada di bawah tekanan sekte Mystic Cloud yang dipimpin oleh Yunsan. Dan sekarang muncul Mystic Cloud yang lebih kuat. Apakah Xiaoyan dan juga klan Xiao mereka akan sama seperti Yunsan? Jika hal ini terjadi, entah apa yang harus kita lakukan. Yao Yue berkata dengan kekuatan Xiaoyan, kita tidak bisa melakukan apapun, dan jika keluarga kekaisaran menentang Xiaoyan itu tidak baik. Namun aku rasa Xiaoyan adalah laki-laki yang menghargai suatu hubungan. Jalao berkata memang benar Xiaoyan adalah orang baik dan sopan. Dia akan sopan ketika orang lain sopan juga. Namun Xiaoyan akan murka jika orang lain pertama menyakitinya. Mystic Cloud adalah salah satu contohnya. Kehancuran Mystic Cloud itu semua akibat Yunsan yang ingin menghancurkan klan Xiao. Namun sayang akibat hal itu Yunsan mati dan sekte Mystic Cloud hancur. Yao Yue berkata, sebaiknya kita harus menjaga hubungan dengan Xiaoyan. Walaupun Xiaoyan, dia akan membuat praktisi besar, aku yakin dia tidak akan mengganggu kita jika kita berhubungan baik. Yao Yue berkata, melihat sikap Xiaoyan aku yakin dia tidak akan menjadi Mystic Cloud baru di Kekaisaran Jiama ini. Jalao dia mengangguk. Jalao berkata, namun ada masalah lain. Setelah hancurnya Mystic Cloud Kaisaran Jiaman, Sekki salah satu praktisi besar yang dipimpin oleh sekte racun yang sangat kuat. Bahkan pemimpinnya bahkan mampu mengalahkan seorang dojong. Dengan begitu mereka akan mampu bersaing dengan sekte Serpent Mansion, yang membuat Kekaisaran Jiama kita akan tertinggal oleh negara-negara sebelah yang memiliki praktisi yang sangat kuat. Karena sekte Mystic Cloud hancur, Jiama kehilangan praktisi besar. Sepertinya kali ini kita harus membutuhkan kekuatan Xiaoyan lagi. Kita harus membuat partisi besar agar kita bisa mengikuti acara pertemuan praktisi besar di barat laut, agar kita mampu menyaingi kekuatan negara-negara sebelah. Yao Yue mengatakan, kakek tidak akan kecewa jika kita membuat praktisi bersama Xiaoyan. Jalao yang melihat sikap Yao Yue, Jalao pun menyadari bahwa Yao Yue menyukai Xiaoyan. Jalao berkata, apakah kamu menyukai Xiaoyan? Yao Yue dia sedikit malu dan mengatakan, apa yang kakek bicarakan? Jalao menambahkan, tentu saja Xiaoyan dia adalah orang kuat dan juga memiliki penampilan menarik. Jalao menambahkan hubungan pernikahan itu adalah hal yang paling baik. Kita bisa menghubungkan Kekaisaran Jiama dan juga klan Xiao. Jalao menanyakan, apakah Yao Yue, apa kamu menyukai Xiaoyan? Jika benar maka aku akan melamar untukmu. Yao Yue pun mengatakan, walaupun dia menyukai Xiaoyan, itu akan sulit karena Xiaoyan yang dikelilingi wanita cantik dan sangat kuat. Salah satunya dia adalah Ratu Medusa, yang selalu ikut kemanapun Xiaoyan dia pergi. Pasti sangat sulit untuk bersaing dengan Ratu Medusa yang memiliki kecantikan yang menghipnotis. Bagus sadar diri. Mana mau Xiaoyan sama bocah epik, hehe. Jalao dia menyadari memang benar banyak wanita-wanita cantik dan kuat berada di sekeliling Xiaoyan. Dan ditambah lagi Xiaoyan belum tertarik kepada Yao Yue. Setelah pembicaraan itu, Jalao memerintahkan Yao Yue untuk mengirimkan beberapa intelijen KPK untuk menyusup kepada negeri Cuyun. Karena ada sesuatu hal yang aneh kepada sekte ular beracun. Yao Yue pun mengatakan baiklah. Cerita pun berpindah kepada Xiaoyan, yang dimana Xiaoyan masih memulihkan tubuhnya akibat pertarungan sebelumnya bersama Yunsan. Tubuhnya belum benar-benar pulih.
Namun Xiaoyan merasa tubuhnya akan pulih total dengan waktu beberapa hari lagi. Xiaoyan merasakan kekuatan yang berada di tubuhnya telah meningkat lagi. Dan setelah itu Xiaoyan pun memunculkan api hijau gelapnya, dan di saat itu juga api putih milik gurunya juga muncul, memancarkan kehangatan kepada Xiaoyan. Xiaoyan mengetahui jika api putih ini mampu dia gunakan berarti gurunya masih baik-baik saja. Setelah itu Xiaoyan pun melihat cincin yang diberikan gurunya, yang dimana cincin ini tempat gurunya selama ini tinggal. Karena Xiaoyan memiliki api putih, jadi membuat Xiaoyan bisa masuk ke dalam cincin tersebut. Singkat cerita, Xiaoyan pun telah masuk ke dalam cincin yang dimana gurunya selalu diam. Ternyata cincin gurunya memiliki tempat yang sangat luas dan memiliki daya tampung yang sangat besar, yang membuat Xiaoyan pun sangat terkejut. Xiaoyan pun menemukan banyak gulungan tingkat tertinggi yang sangat langka di tempat ini. Xiaoyan pun sangat kagum dengan benda-benda berharga yang telah dikumpulkan gurunya selama dia hidup. Jika orang-orang mengetahui tentang cincin berharga gurunya ini, pasti mereka akan saling bertarung untuk merebutkan cincin ini, dan bisa masuk ke dalam ruangan ini. Tidak lama setelah itu, Xiaoyan menemukan teknik gulungan untuk kakaknya, yang telah memakan pil pemakan jiwa. Xiaoyan langsung membuka gulungan tersebut dan melihat pesan dari gurunya, bahwa sekarang belum ada penawar untuk pil pemakan jiwa untuk kakaknya. Namun Yao Lao menemukan cara lain, karena pil pemakan jiwa mengurangi nyawa seseorang, maka itu bisa diatasi dengan pil penambah kehidupan. Dengan begitu mampu menambah kehidupan seseorang dengan waktu tertentu. Jika seseorang ingin menghilangkan efek pil pemakan jiwa, maka seseorang itu harus terlebih dahulu menembus tingkat dohuang. Dalam gulungan itu tertulis pil penambah kehidupan yang berada di tingkat 6. Dengan memakan pil itu, maka seseorang mampu menambah usianya mencapai 10 tahun. Setelah melihat pesan yang diberikan gurunya, Xiaoyan pun sedikit tenang, karena setidaknya kakaknya tidak akan mati 1 tahun lagi. Dia akan membuat pil menambah kehidupan agar usia kakaknya menambah 10 tahun. Namun Xiaoyan melihat bahan-bahan obat untuk membuat pil penambah kehidupan Xiaoyan, ternyata bahan-bahan obat ini adalah bahan-bahan obat langka. Xiaoyan pun mengatakan, sepertinya aku harus memerlukan bantuan dari Hai Bodong, yang memiliki tempat lelang bahan obat terbesar di Jiama ini. Setelah itu Xiaoyan pun bertemu kedua kakaknya lagi dan saling berbincang. Namun ketika mereka sedang berbincang, ternyata Yao Yue muncul. Xiaoyan langsung bertanya, ada apakah keperluan Yao Yue datang kepada klan Shou? Yao Yue berkata apa tidak boleh datang ke sini setelah perang besar. Xiaoyan dia hanya tersenyum. Xiaoyan tidak menyangka pihak kekaisaran sangat beda. Kemudian Yao Yue menjelaskan kedatangannya ke sini. Aku mendengar klan Xiao akan membuat praktisi besar. Yao Yue menanyakan lagi apa berita itu benar. Xiaoyan mengatakan, benar, aku akan membuat sebuah praktisi. Karena aku memiliki banyak musuh, tentu saja dengan membuat praktisi besar ini mampu melindungi klan Xiao. Yao Yue berkata, pihak kekaisaran tidak akan melarang kamu membuat praktisi. Bahkan kami pasti akan mendukung kamu Xiaoyan, agar kita juga bisa bersaing di barat laut. Yao Yue berkata, namun kami sedikit khawatir kamu akan membuat praktisi seperti Mystic Lord. Xiaoyan pun mengatakan, aku harap pihak kekaisaran bisa percaya karena aku bukanlah Yun San dan aku tidak akan mungkin seperti Yun San. Selama keluarga kekaisaran tidak berkhianat dan tidak mencoba mengacaukan klan Xiao, aku pasti akan selalu mengingat kebaikan yang telah diberikan oleh kekaisaran. Setelah mendengar hal itu, Yao Yue dia lega setelah mendengar semua perkataan Xiaoyan. Xiaoyan pun mengatakan, ketika aku akan membuat praktisi itu, aku akan memberitahu kalian. Xiaoyan tersenyum dan Yao Yue mengatakan, aku menunggu kabar tersebut. Dan setelah perbincangan itu Yao Yue pun dia pamit pergi karena masih banyak permasalahan di kekaisaran. Yang akhirnya Yao Yue pergi dari klan Xiao. Setelah itu kita pun diperlihatkan lagi perbincangan Xiaoyan dan kedua kakaknya. Xiaoyan pun mengatakan sepertinya pihak kekaisaran mereka tidak mempermasalahkan kita membuat praktisi besar ini. Kemudian Xiaoding pun mengatakan kepada Xiaoyan agar mengumpulkan praktisi-praktisi besar dari Jiama ini untuk bergabung. Terlebih keluarga kekaisaran telah mendukung kamu untuk membuat praktisi ini. Dengan seperti itu kita bisa merekrut pemuda berbakat untuk bergabung. Kita juga harus menyiapkan teknik dan metode Qi untuk orang yang baru bergabung. Xiaoyan mengatakan, serahkan itu semuanya kepadaku. Tentu saja dengan gulungan-gulungan yang terdapat dalam cincin Han Peng tidak akan kesulitan untuk membagi teknik kepada para murid baru. Kemudian cerita berpindah kepada Xiaoli. Dia berbicara kepada Xiaoyan bahwa dia akan kembali ke gerbang Xiao di Black Corner. Aku sudah lama meninggalkannya. Xiaoli berkata, bagaimanapun tempat itu banyak orang kuat. Ketika gerbang Xiao sudah besar, maka kita bisa menggabungkan dua praktisi ini.
Xiaoyan tersenyum dan berkata, terlebih banyak para murid akademi yang telah lulus, mereka masuk gerbang Xiao. Maka langkah tersebut akan sangat bagus untuk klan Xiao. Dan ketika mereka berbicara tiba-tiba Nalan muncul, dia ingin bertemu dengan Xiaoyan. Xiaoyan pun sangat heran mengapa Nalan, dia ingin menemuinya. Singkat cerita Nalan pun telah masuk dan bertemu dengan Xiaoyan. Xiaoyan pun langsung bertanya ada apakah Nalan datang ke sini. Nalan dia mengatakan bahwa gurunya ingin bertemu dengan Xiaoyan untuk terakhir kalinya. Xiaoyan pun terkejut dan mengatakan apakah Yun Yun akan menghabisi dirinya sendiri. Nalan pun mengatakan, guru tidak akan melakukan hal itu. Namun jika kamu ingin bertemu maka ikuti aku. Mungkin jika saat ini kamu tidak bertemu maka di masa depan pun kamu tidak akan pernah bertemu lagi. Tanpa menunggu Xiaoyan Nalan pun dia langsung pergi. Xiaoyan pun segera bergegas mengikuti Nalan dan memberikan sebuah gulungan kepada Xiaoli dan mengatakan kepada Xiaoli agar mencari bahan-bahan obat tersebut. Mungkin itu bahan-bahan obat untuk pil pemakan jiwa. Singkat cerita Xiaoyan pun pergi bersama Nalan menemui Yun Yun. Cerita pun pindah kepada Xiaoyan yang bersama Nalan. Mereka pun telah sampai di Sekte Mystic Cloud dan sekarang Xiaoyan melihat Sekte Mystic Cloud kosong seperti kota mati. Namun amarah di mata Xiaoyan masih terpancar mungkin karena ayah dan gurunya yang masih hilang. Nalan berkata mengapa Xiaoyan masih sangat marah kepada Sekte Mystic Cloud, bahkan sekarang Sekte Mystic Cloud sudah tidak ada sesuai permintaan kamu. Nalan pun dia sangat menyesal dahulu telah membatalkan pernikahannya bersama Xiaoyan. Xiaoyan menambahkan tidak usah membahas masa lalu. Nalan mengatakan aku hanya ingin mengungkapkan rasa penyesalanku. Namun Xiaoyan berkata tidak ada obat untuk masa lalu itu. Xiaoyan pun berkata sekarang katakan kepadaku di mana gurumu. Nalan pun mengatakan bahwa gurunya berada di belakang bukit Sekte Mystic Cloud. Singkat cerita Xiaoyan pun langsung bergegas menuju tempat tersebut dan akhirnya Xiaoyan pun melihat sosok wanita yang telah menunggunya.